Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel Belajar 3D Printing dengan saya Wahyu. Dan ya malam-malam kita sharing-sharing lagi, udah lama nggak ngonten, sorry. Ini adalah alas atau bagian bawah dari quick release mounting buat tripod biasanya. Terus ini yang nempel ke kamera, itu yang bagian atasnya atau sepatunya mungkin ya, disebut gampangnya gitu. Nah, saya pakai alat ini di kerjaan. Dan ya, saya pakai untuk beberapa alat supaya bisa saya taruh di ini boomnya mikrofon, terus misalnya ke tripod dan sebagainya. Nah, ini serinya adalah QR40, ada di marketplace beberapa yang jual. Nah, cuman kalau beli itu satu set, yang bawah sama yang atas. Sementara saya butuh yang bawahnya 2, yang atasnya butuh sekitar 4 atau 5. Kalau saya beli satu set, sayang kan butuhnya cuma atasnya doang. Jadi ya udah sekalian kita desain, siapa tahu bisa dijual dan ada yang minat. Oke, jadi sebenarnya saya udah bikin ya. Hasilnya seperti ini nih. Ini yang bikinan pakai 3D printing dari plastik. Terus ini skrupnya beli ya, skrup khusus buat tripod. Terus ini bisa dipasang ke sini. Ke apa? Yes. Ke bagian bawah dari quick release-nya seperti ini. Kebayang ya? Nah, sekarang saya pengen sharing mengenai cara ngedesain si sepatunya ini. Nggak susah sih, cuman kita pertama butuh ukurannya. Nah, ini serinya QR40 ya. Dan setelah diukur-ukur, ternyata sepatunya ukurannya seperti ini. Jadi saya nggak akan tunjukkan satu persatu cara mengukurnya ya. Ini hasilnya. Kebalik ya di situ ya, sorry. Nanti sambil jalan di video ini saya akan sebutin angka-angkanya. Nah, teman-teman mungkin punya tripod seri lain yang pengen dibuat atau mungkin alat yang serupa, ya pakai ukuran yang sesuai yang dibutuhin gitu sih. Oke ya, langsung teman-teman buka desain Spark Mechanical. Oke, sekarang kita sudah buka desain Spark Mechanical dan kita mulai untuk mendesain. Bentuknya simple ya, jadi kita akan mulai. Bentuk pertamanya adalah untuk dasar bentuknya itu persegi 4. Jadi dari sini ya, dari layarnya desain Spark Mechanical, saya klik untuk sketch. Terus rectangle, oke. Terus saya klik di sini sekali, terus saya gerakan mouse, terus di sini saya input ukurannya adalah 40,5, 40,5. Oke, terus saya pencet tab. Yang satu lagi adalah 39,5. Jadi ini hasil dari pengukuran fisik ya. Teman-teman kalau alatnya atau produk yang mau dibikin ukurannya beda ya, silakan sesuai dengan ukuran yang dibutuhkan. Oke ya. Sudah. Nah, sekarang saya klik di sini di End Sketch Editing ya. Terus ini akan berubah jadi seperti ini, surface atau permukaan 2 dimensi. Permukaan 2 dimensi ini saya akan tarik supaya jadi 3 dimensi, jadi balok gitu. Balok bentuk dasarnya. Nah, tebalnya dari si sepatu tripod ini adalah 9 mili. Jadi saya tarik ya, klik tarik, terus saya ketik 9 di keyboard. Terus saya tekan enter. Sudah. Jadi sekarang jadi bentuknya balok ya, ukurannya tadi 3,5, 39,5, 40,5, tingginya 9 mili. Oke ya. Nah, terus bentuknya nggak balok persis gini, tapi yang atasnya mengecil atau mengerucut. Nah, mengerutnya seberapa? Ukuran paling atasnya saya ukur-ukur sekitar 33 kali 33 mili. Artinya saya perlu di sini membuat kotak ukuran 33 kali 33. Oke ya, saya klik ini permukaan atas, terus sketch mode seperti ini, oke. Kelihatan ya. Terus saya tekan ini V di keyboard supaya kelihatan dari atas. Seperti ini ya. Nah, terus kita akan buat kotak 33 kali 33. Caranya adalah kita ini dulu dari titik yang tengahnya dari permukaan ini. Ini ya, tengahnya ya yang di sini, oke. Terus ini klik rectangle, oke ya. Terus saya klik di sini di titik tengah ini ya. Oke, ini saya tadi pakai scrollnya mouse untuk ngezoom in zoom out. Nah, terus saya geser ke sini. Terus saya input setengahnya dari 33 dan 33. Jadi 16,5, 16,5. 16,5 terus tab 16,5. Enter. Oke ya. Ini adalah setengah panjang, setengah lebarnya. Nah, sekarang tinggal saya klik dari sini, dari ujung. Terus kita tarik ke ujung. Sekarang diketik 33, tab 33, enter. Oke. Nah, sekarang saya sudah dapat ininya,
33 kali 33 yang posisinya pas di tengah. Oke ya, mantap. Terus saya klik ini End Sketch Editing. Selesai untuk bagian ini. Berikutnya, nah ini kita akan buat supaya sisi-sisinya ini miring. Gimana caranya? Oke. Pertama saya klik dulu ya, select dulu ya, biar supaya kalau ngeklik nggak ketarik-tarik ya. Nah, kita bisa tarik dari ini, dari garis-garis yang ada di pojok atas ini supaya miring ke arah ini, ke arah garis yang di sini. Cuman nanti bentuknya, sebentar saya kasih contoh ya. Jadi klik move, terus di kesiniin ya, seperti ini. Tapi ini sampai bawah akan runcing banget nih. Jadi dia akan ketarik full sampai ke bawah. Padahal kalau aku lihat ini ya, bentuk asli desainnya tuh kayak ada sisa sekitar 1-2 mili di bawah. Jadi oke, Ctrl Z. Kita akan buat supaya yang miringnya itu adalah dari ketinggian let's say 1 mili ya. Jadi mungkin kalau digambarin di sini kayak gini, sorry. Ini gambarin aja, jadi bukan bagian dari desain nanti. Bentuknya kayak gini. Oke ya, kayak gini. Jadi yang bawah nggak habis ke bawah, tapi ada bagian yang agak tegak dikit segini. Sekitar 1 mili. Oke ya, kebayang ya. Jadi oke, escape. Terus Ctrl Z, kita balik ke view yang sebelumnya. Seperti ini. Nah, caranya gimana kalau untuk ngakalin yang seperti itu? Bisa. Caranya adalah kita ini dulu, kita rapetin dulu 1 mili. Jadi yang di sini saya move ke atas sejauh 1 mili. Sebentar. Enter 1, enter oke ya. Diketik 1 terus enter. Jadi tadi yang saya klik ini nih yang panah yang arahnya vertikal, oke ya. Udah, jadi sekarang ini cuma 8 mili. Nanti kalau ini kita ubah-ubah, maka cuma 8 mili aja yang berubah bentuknya. Sudah, nah sekarang saya klik di sini, terus saya klik ini yang panah hijau ini, oke. Terus saya pencet di keyboard huruf U. Terus saya klik di sini nih, yang garis ini, yang saya pengennya sampai sini. Oke, dia jadi miring dan sisi atasnya ada di garis yang tadi 33 mili, 33 mili. Oke ya. Yang ini juga sama yang sebelah sini. Caranya juga gitu, klik yang hijau ini, terus U, terus klik yang di sini. Oke. Terus yang di sini juga sama. Ya, yang hijau ini. Terus kita nggak pakai U, sekarang kita pakai ini yang up to. Sama aja, ya. Terus kita klik yang ini. Yang garis yang buat posisi terakhirnya mau di situ, oke. Terus klik di sini. Klik yang hijau, up to garis ini. Oke. Terus saya klik select home. Udah mulai kelihatan bentuknya ya. Oke. Nah, berikutnya kita tambahin yang bagian bawahnya. Tadi kan saya ilangin 1 mili. Nah, sekarang kita tambahin, caranya adalah saya klik di sini. Oke. Terus nggak bisa langsung di pull ini. Kadang-kadang bisa tapi nah, jadinya ngelebar terus kan. Nah, kita pengen yang 1 mili di bawah ini tegak gitu. Jadi nggak ngelebar. Caranya klik di sini terus tekan Ctrl C, Ctrl V. Jadinya di situ ada surface baru. Nah, sekarang yang solid atasnya saya hide, oke. Yang di kiri ini kita nggak tunjukin di gambar ya. Terus yang ini, yang surface baru ini kita pull sejauh 1 mm. Jadi di extrude 1 mili. Enter, oke. Nah, sekarang kalau yang lama kita tampilin lagi jadinya seperti ini. Kebayang ya? Oke, nah sekarang yang dua ini kita combine. Jadi caranya saya klik select ya, yang di atas ini, terus pilih semua, terus ini combine. Oke, klik lagi select dan selesai. Udah jadi satu solid object. Berikutnya kita akan lubangin di bagian tengahnya. Jadi klik di atas sini, terus ini sketch ya, terus circle, tep di sini. Nah, si skrupnya itu diameter yang buat lewatnya 6 mili. Jadi saya klik di sini di tengah, terus saya tarik keluar, terus saya ketik 6, enter. Seperti ini ya. Terus end sketch editing. Nah, sekarang tinggal kita pilih bentuk lingkaran ini. Sorry, ini masih ada sisaan dari kotak yang tadi. Kalau mau langsung dipilih bareng, tekan Ctrl di keyboard, terus klik juga yang ini. Jadi dua-duanya kepilih ya. Terus sekarang ini buat mastiin ya, yang cut di kiri bawah diaktifin, terus ditarik, habis. Udah. Jadi ini lubang buat si skrupnya tripod. Oke ya.
Nah, home siap. Nah, cuman ini yang bawah kan masih full ya, padat ya. Padahal kan sebenarnya dia butuh buat posisi ini, posisi kepalanya skrup. Dan ini kita akan potong sejauh sejauh 5 mili. Caranya adalah kita ini ya, klik select terus klik ini permukaan yang di sini ya. Terus ini pakai sketch mode lagi. Sebenarnya ada beberapa cara, cuman ini kita akan pakai cara yang dari sisi luar ya. Jadi kita double klik yang garis di sini atau di sisi luar yang manapun dari 4 ini ya, kayak gini double klik. Maka semua garis ini akan kepilih ya, hijau-hijau kelihatan. Terus klik ini yang offset curve. Oke. Terus tinggal digeser-geser. Nah, ini kita kasih tebelnya berapa ya? 5 lah ya, biar agak tebel. Oke. Sip. Seperti ini. Terus end sketch editing. Oke ya. Terus sekarang yang permukaan ini tinggal kita tarik untuk ditipisin. Nah, tadi 5 lah ya, 5. Tarik, terus saya ketik 5. Enter. Oke. Seperti ini, udah hampir jadi nih. Sekarang tinggal ya finishing touch-nya, mau dimiring-miringin atau apa. Kalau saya sih prefer ini biar lebih rapi ya. Yang di kotak dalam ini saya miring-miringin dikit deh. Jadi ke sini 1 mili. Oke, teman-teman bisa sesuai selera, sesuai kebutuhan. 1 mili. Oke. Sudah. Terus kemudian oh ya, yang atas ini masih ada sisa, ini diklik di sini terus tekan F di keyboard ya. Dia akan jadi lebih simple seperti ini. Oke, terus bisa di-save sesuai kebutuhan. Nah, berikutnya ini sebenarnya sudah oke sih, cuman kalau di prakteknya begitu nempel ke ini, ke tripod yang bawahnya, ke quick release yang bawahnya ini, maka ujung-ujungnya ini suka nyangsang karena posisinya nyiku banget. Jadi kita akan buat supaya pojokan ini lebih radius. Caranya ya ini. Saya klik di sini nih yang posisi pojok ini. Terus di ini. Pull ya, yang atas ini pull. Terus ini kan ada beberapa pilihan nih, ada radius, ada round lah ya, bukan radius, nyebutnya round. Terus ada chamfer. Nah, ini round aja biasa. Terus saya akan tarik kayak gini. Terus saya input 4 lah ya. Oke, jadi sekarang lebih radius nih 4. Tapi kok kayaknya kurang keren ya kalau cuma yang bawah ya. Oke, jadi kita ulang. Nah, sekarang yang bawah, terus tekan Ctrl, terus yang atasnya juga nih yang miring. Terus kita tarik 4. Seperti ini. Oke ya, udah lebih rapi. Yang ini juga sama, tekan Ctrl, klik yang satunya, kasih radius 4. Oke. Yang ini juga 4. Oke. Ini juga. Salah. Sorry. Oke. Yes, selesai. Dan kita sudah bikin produk. Tinggal di print, terus diselesaiin, di tes ya. Maksudnya ini saya beli skrupnya seperti ini, dan mungkin teman-teman akan dapat sourcing yang lain, panjangnya mungkin beda, dan mesti dites dulu nih. Oke apa enggak? Kalau misal potongannya kepanjangan ya berarti di sini ditebelin dan sebagainya. Jadi lebih ke fine tuningnya aja. Untuk basicnya sih udah selesai. Ini tinggal surface-nya nggak ditampilin. Terus tinggal diekspor jadi file, udah produksi. Terus paling finishing, kasih coating dan sebagainya. Nah, ini sebenarnya untuk desainnya udah selesai. Saya akan nanti lanjutin buat ngerapiin yang produk yang udah saya buat. Jadinya seperti ini. Dan iya, saya akan coba jual juga. Mungkin kalau misal teman-teman ada yang mau lihat hasilnya laku apa enggak, boleh juga. Tapi nggak laku pun ini udah sangat membantu saya kerja sih. Udah enak banget lah, karena bagian atasnya ada banyak. Jadi tinggal lepas pasang sesuai yang diinginkan gitu. Oke, itu aja. Siapa tahu menginspirasi teman-teman untuk bikin produk sendiri pakai 3D printing. Dan itu saja untuk kali ini, semoga bermanfaat. Kalau misalnya ada yang mau ditanyain seputar desain ini, silahkan ketik di komentar. Thank you udah nonton, sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum.